Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu saya lagi dalam Geofisik Series. Untuk episode kita kali ini, saya mengambil topik resolusi seismik yang merupakan bagian dari dasar-dasar seismik eksplorasi, teman-teman. Jadi pemahaman mengenai resolusi seismik itu sangat penting bagi seorang interpreter dalam menginterpretasikan kondisi bawah permukaan bumi dengan menggunakan seismik sebagai tool-nya, teman-teman. Oke. Jadi outline kita hari ini, saya ingin mulai dengan definisi apa itu resolusi seismik. Yang kedua, tipe-tipe dari resolusi seismik. Dan yang terakhir, beberapa contoh dari resolusi seismik. Oke. Jadi, resolusi itu secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan dua event yang saling berdekatan. Seperti itu, teman-teman. Kira-kira. Sedangkan dalam konteks seismik, resolusi seismik itu diartikan sebagai kemampuan sinyal seismik untuk membedakan antara dua lapisan yang saling berdekatan satu dengan lainnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, jika saya bikin sebuah kartun perlapisan batuan bawah permukaan yang terdiri dari lempung, batu pasir, dan batuan karbonat, dan dinyatakan dalam sinyal seismik yang mempunyai panjang gelombang yang besar, berikutnya saya pecah panjang gelombang yang besar ini ke dalam 3 wiggle seperti ini, teman-teman. Artinya, semakin panjang gelombangnya besar, dalam hal ini 3 lapisan batuan ini tidak akan terlihat oleh satu wiggle ini, teman-teman. Dan jika kita lihat 3 wiggle ini, maka masing-masing dari lapisan batuan ini akan terwakili oleh satu wiggle ini. Artinya apa? Semakin panjang gelombang atau semakin besar panjang gelombang, maka resolusinya semakin rendah. Sebaliknya, jika panjang gelombangnya kecil, dalam hal ini lebih pipih, teman-teman. Jadi teman-teman harus nonton video saya sebelumnya mengenai hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi, teman-teman. Kembali ke sini. Jadi kita lihat bahwa dengan kita pecah panjang gelombangnya menjadi lebih pendek, maka kita dapat membedakan masing-masing perlapisan batuan ini, sehingga ini dikatakan sebagai resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang satu wiggle ini, teman-teman. Jadi, hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi dinyatakan sama dengan panjang gelombang itu akan berbanding lurus dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi, resolusi ini akan sangat dipengaruhi oleh frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan. Jadi, semakin kita mempunyai frekuensi yang sangat tinggi dari data seismik, maka resolusi pun akan semakin tinggi, teman-teman. Kita lihat di sini. Dan sebaliknya, panjang gelombangnya itu menjadi lebih besar. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini namanya resolusinya rendah, dan yang ini resolusinya lebih tinggi. Seperti itu. Adapun secara natural, batuan itu semakin ke dalam, maka batuan itu akan semakin kompak, teman-teman. Artinya, batuan itu akan mempunyai porositas yang semakin kecil. Jika teman-teman menonton video-video saya sebelumnya tentang kecepatan ataupun gelombang sonik, teman-teman, di mana kecepatan itu akan berbanding balik dengan porositas atau compaction. Jadi, semakin batuan itu
porositasnya kecil, dia terkompaksi secara alami, maka kecepatannya itu akan semakin besar, teman-teman. Oke? Jadi, ketiga parameter fisis yang akan mempengaruhi resolusi akan dikontrol oleh kondisi geologi, teman-teman. Jadi, makin dalam, itu resolusinya itu akan semakin menurun secara alami, data seismik itu. Dan frekuensinya itu akan menurun juga, teman-teman. Sebaliknya, panjang gelombang akan semakin besar dan kecepatan akan semakin besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi ingat ketiga hubungan antara panjang gelombang, kecepatan, dan frekuensi. Ini sangat basic sekali ya, teman-teman. Oke. Jadi jika teman-teman melihat kartun ini, saya membandingkan antara gelombang akustik atau gelombang seismik dalam hal ini dengan gelombang elektromagnetik, teman-teman. Terlihat bahwa gelombang elektromagnetik ini relatif mempunyai frekuensi yang lebih besar dibanding gelombang akustik. Kita lihat panjang gelombang dari gelombang radio. Di sini gamma ray, gelombang radioaktif, itu memiliki panjang gelombang yang kecil, teman-teman. Artinya frekuensinya itu semakin besar, sangat besar. 10⁻20 Hz, itu besar sekali, teman-teman. Dia frekuensinya sangat tinggi. Sebaliknya, kalau kita lihat di gelombang akustik, dia memiliki panjang gelombang yang besar. Artinya frekuensinya itu kecil, teman-teman. Jadi di sini gelombang seismik itu mempunyai frekuensi terbatas atau sangat kecil dibanding dengan gelombang elektromagnetik. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi dengan menggunakan gelombang akustik itu diharapkan kita dapat mengimage atau mencitrakan kondisi bawah permukaan atau perlapisan batuan ini ke dalam beberapa wiggle seismik, teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa ini adalah contoh dari sebuah refleksi atau sinyal seismik yang sangat ideal, di mana harapannya setiap wiggle akan mewakili sebuah perlapisan batuan. Kita lihat yang hitam, wiggle yang hitam ini akan mewakili lapisan batuan atasnya. Berikutnya, terapnya dari si wiggle ini mewakili lapisan batuan berikutnya, dan semakin ke bawah. Itulah harapannya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Tipe-tipe dari resolusi seismik itu dibagi ke dalam resolusi vertikal dan resolusi horizontal, teman-teman. Resolusi vertikal itu menggambarkan ketebalan dari lapisan batuan, teman-teman. Dalam hal ini lapisan batuan bawah permukaan, dan juga menggambarkan jarak antara dua bidang lapis. Jadi top ini dinyatakan sebagai satu lapisan dari top lapisan ini ke batas bawah lapisan ini. Dan di resolusi vertikal itu biasanya akan dinyatakan atau dimodelkan dalam wedge model, di mana wedge model ini merepresentasikan hubungan antara panjang gelombang dan ketebalan lapisan. Dan ini menggunakan rumus dasar panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Jadi wedge model ini, di mana jika kita punya beberapa panjang gelombang, kita bagi ke dalam beberapa panjang gelombang, dan kita lihat, kita modelkan responnya dari si seismic trace ini ke dalam suatu wedge model, maka kita akan bisa hitung frekuensi terhadap ketebalan lapisannya seperti apa, teman-teman. Di sini resolusi vertikal itu akan menggambarkan seberapa besar lapisan bisa dicitrakan oleh suatu wiggle seismik, teman-teman. Jadi tuning ini itu menggambarkan seberapa besar lapisan tipis yang akan kita bisa citrakan dengan menggunakan resolusi seismik seperti itu, teman-teman. Jadi kita lihat semakin tipis suatu lapisan itu, maka
tuningnya ini akan semakin besar seperti itu teman-teman. Oke. Jadi artinya di atas tuning maka seismik resolusi masih representatif seperti itu teman-teman. Oke. Jadi resolusi vertikal dinyatakan sebagai 1/4 lambda. Ini adalah rule of thumb dari resolusi vertikal seismik teman-teman. Jadi dikatakan bahwa di atas 1/4 lambda maka resolusi vertikal kita semakin besar dan gelombang seismik dinyatakan akan representatif mencitrakan kondisi perlapisan bawah permukaan bumi seperti teman-teman. Oke. Sedangkan yang dinamakan resolusi horizontal itu menggambarkan batas perlapisan lateral dari suatu lapisan batuan. Jadi di sini resolusi horizontal ini akan sangat berhubungan dengan Fresnel zone. Apa itu? Jadi Fresnel zone itu adalah zona di mana seberapa besar seismik itu dapat mengkarakterisasi zona reservoir. Di sini si Fresnel zone itu hubungannya dengan frekuensi, di mana semakin kecil frekuensi, maka Fresnel zone-nya itu semakin besar. Sebaliknya, semakin besar frekuensi, maka Fresnel zone-nya itu semakin sempit atau semakin sempit atau semakin kecil. Jadi harapannya kita mempunyai Fresnel zone yang kecil, teman-teman, sehingga frekuensinya itu besar, seperti teman-teman. Lalu bagaimana untuk menghitung resolusi horizontal ini? Karena resolusi horizontal ini menggambarkan besarnya Fresnel zone, maka kita bisa menghitung Fresnel zone itu ke dalam dua data yang sudah dimigrasi dan belum dimigrasi. Apa itu migrasi? Insya Allah untuk video berikutnya mengenai seismic processing, saya akan menjelaskan apa itu pengertian-pengertian migrasi dan juga Fresnel zone. Oke, jadi migrasi itu adalah suatu bentuk stack seismik yang sudah dikoreksi ke posisi yang sebenarnya. Jadi kalau kita mempunyai data yang belum dimigrasi, maka Fresnel zone itu dinyatakan sebagai kecepatan dibagi 2 dikali dengan akar dari two-way time terhadap frekuensi. Dan untuk data yang sudah dimigrasi, Fresnel zone itu sama dengan kecepatan dibagi dengan 4 kali frekuensi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh dari resolusi vertikal seismik. Jadi kita lihat, teman-teman, ini contoh saja. Ini stack dari seismik yang aslinya, yang belum kita conditioning. Dengan menggunakan teknik bluing, kita lihat resolusi vertikal kita semakin meningkat dari atas ke bawah. Kita lihat di sini yang awalnya ngeblur, kontinuitas dari reflektor juga kurang bagus. Setelah di bluing, kita tingkatkan resolusi vertikalnya. Kita lihat perlapisannya semakin tajam, beresolusi tinggi. Dan contoh berikutnya ini, kita lihat kita tidak bisa men-trace dari perlapisan ini secara jelas. Kemudian kita improve resolusi vertikalnya, kita lihat semakin bagus kontinuitasnya, amplitudenya juga semakin jelas, frekuensinya semakin tinggi. Ya, ini dinamakan dengan vertical resolution dari seismik, teman-teman. Jadi bluing ini adalah salah satu teknik untuk meningkatkan resolusi vertikal dari seismik, teman-teman, seperti itu. Dan dengan mempunyai data yang mempunyai vertikal resolusi yang tinggi, kita semakin percaya diri dalam menginterpretasi kondisi perlapisan bawah permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Berikutnya ini adalah contoh dari resolusi seismik horizontal. Jadi kita lihat kondisi data sebelum dan sesudah menggunakan teknik filtering
dan peningkatan resolusi horizontal seismik, kita lihat pelapisan ini, lihat sebelum dan sesudah, kita bisa men-trace event dipping reflektor ini dengan semakin percaya diri, teman. Itu harapannya, teman-teman. Kita lihat noise pun teratenuasi, hilang, yang mempunyai pola-pola wiggle-wiggle yang random, noise ini, random noise, semakin bersih, kita mempunyai pelapisannya, noise random semakin hilang, kita confident bahwa perlapisan batuan kita ini, atau formasi kita, ini, dan contoh berikutnya kita lihat, noisy data ini mempunyai resolusi yang sangat rendah. Setelah kita denoising, kita lihat perlapisan batuan menjadi jelas dan kita dapat semakin percaya diri menginterpretasi perlapisan batuan di bawah permukaan bumi, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk resolusi seismik saya pikir cukup sekian. Insya Allah untuk video-video berikutnya masih seputar dasar-dasar sebelum kita lanjut ke yang lebih advance. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, teman-teman. Ditunggu, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.